kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Engkau berikan pada kami, di mana kami bisa masuk di bulan Agustus ini dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengurapi kami dalam ibadah nyanyian doa di malam hari. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami yang ada bersama dalam Facebook online ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pengurapan yang baru selalu turun ke atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan. Bapa, kami berdoa, kami memohon Tuhan para pasukan malaikat-Mu Tuhan yang memuji menyembah-Mu di surga. Biar turun di tempat ini untuk membawa kami memuji menyembah-Mu di bumi seperti di surga. Dan para malaikat-malaikat Tuhan mengajar kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa biar Roh Kudus mengambil alih dan mengurapi semua kami, bahkan internetnya Tuhan, sound systemnya Tuhan, dan seluruh hati, pikiran, perasaan, emosi kami. Roh Kudus mengambil alih dan mengurapinya, dan Tuhan mengampuni kekurangan kelemahan kami, kesalahan kami, dan semua hal yang buruk yang kami lakukan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah pengampunan daripada-Mu turun atas kami Tuhan, sehingga kami mengalami lawatan Tuhan, dan Tuhan juga pada pemerintah kami dan rakyat Indonesia, bahkan para pemimpin-pemimpin kami, baik Tuhan Yesus di bidang rohani maupun di bidang sekuler Tuhan Yesus, perusahaan maupun di rumah tangga Tuhan. Bapa, mari Tuhan ampunilah Tuhan kalau ada tabiat-tabiat Tuhan mau buruk yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, penyembahan berhala, roh nenek moyang Tuhan Yesus, bahkan hal-hal Tuhan Yesus, oh Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang dilakukan oleh bangsa negara ini Tuhan. Bapa, Engkau ampuni Tuhan, ampuni kami, dan bawa kami Tuhan untuk bisa mengalami lawatan Tuhan. Karena malam ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau memperhatikan kami, dan Engkau Tuhan berkenan kepada orang yang mencari wajah-Mu dengan segenap hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan beribadah, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau terus menguasai kami, sehingga kami bisa fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus mengurapi kami Tuhan, dan mengurapi kami juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar pengurapan baru selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam ibadah ini Tuhan, dari permulaan sampai akhir, biar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
besar kuasa-Mu, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Mari kita akan doa siapkan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur anugerah-Mu di malam hari ini Tuhan, di awal bulan Agustus, di mana kami boleh ada sebagaimana adanya kami Tuhan. Dalam ibadah di minggu malam ini kami sungguh mengucap syukur karena segala sesuatu boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Seberapapun kami yang ada dan jemaat yang kekasih, umat-Mu yang terhubung secara virtual Tuhan, di ujung handphone mereka, smartphone mereka Tuhan, dalam aplikasi Facebook malam hari ini, Engkau memberkati Tuhan, Engkau melawat dengan lawatan anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang memiliki beban apapun itu bentuknya, kami diberi kecakapan untuk mampu menanggungnya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kami boleh melihat jalan terbuka, pintu terbuka atas kehidupan setiap kami. Tantangan, masalah, problema apapun tidak mengecilkan hati kami untuk mempercayai Engkau, bahwa Tuhan kami, Engkau yang tetap pegang kendali segala sesuatunya dalam kedaulatan-Mu yang sempurna. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, dan Engkau masih terus bekerja dengan cara-Mu untuk menolong setiap umat-Mu yang kekasih, bahkan jemaat Tuhan, bahkan juga keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyatakan kebaikan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kalau hari-hari ini kami boleh melihat tren daripada COVID-19 semakin menurun, orang-orang yang terpapar Tuhan, dan mereka yang sembuh semakin banyak Tuhan Yesus. Walaupun angka orang-orang yang meninggal juga masih terus diperjuangkan untuk mereka boleh pulih dan sembuh. Tapi segala sesuatunya kami serahkan dalam kendali tangan Tuhan. Engkau yang dapat melakukan jauh lebih sempurna dari apa yang mampu kami doakan dan pikirkan, seperti ternyata dari kuasa Tuhan yang begitu dahsyat bekerja di dalam kami. Kami menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan kekuatan Tuhan untuk daerah-daerah mungkin yang di luar Jawa, yang mungkin sedang ada tren kenaikan orang yang terpapar. Bapa, kami serahkan baik daerah-daerah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, khususnya Manado Tuhan, dan juga di wilayah timur, begitu di Papua dan sekitarnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar penanganan di sana boleh maksimal Tuhan. Penanganan di sana boleh menjadi sesuatu yang terus diupayakan sebaik mungkin, sehingga boleh menghasilkan hal yang luar biasa, yang baik Tuhan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan di hari-hari ini, biar tidak lengah Tuhan, tapi semakin menjaga diri, menjaga komunitas di mana mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serahkan, biar langkah kebijakan yang sudah diambil benar-benar dapat diterapkan dengan baik Tuhan. Untuk Tuhan penerapan daripada PPKM level 4 di daerah-daerah yang masih zona merah, biar tetap dipatuhi oleh masyarakat yang ada. Kami terus menyerahkan Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan, di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah beliau untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil hari-hari ini. Terus berikan kemampuan, kekuatan di hatinya untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar. Untuk mereka-mereka yang menopang beliau, yang membantu beliau, termasuk ketua daripada atau koordinator daripada PPKM darurat yang sedang diberlakukan di seantero Indonesia, Pak Lut Binsar Panjaitan. Terus serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau terus beri kekuatan, hikmat dan marifat dan ketulusan hati mereka untuk melakukan apa yang harus mereka laksanakan, benar-benar menjadi sesuatu yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat luas yang ada Bapa, sehingga dapat membungkam mulut-mulut orang atau lawan-lawan politik dari orang-orang yang tidak ingin
melihat Indonesia mengalami hal yang baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh disadarkan Tuhan. Terima kasih untuk masalah ekonomi juga yang terus diperjuangkan hari-hari ini dengan berbagai implikasi atau akibat daripada pemberlakuan PPKM level 4 yang ada. Bapa, kami serahkan biar ada penanganan yang baik untuk pemulihan ekonomi di bangsa ini Tuhan, untuk pinjaman-pinjaman yang terus ada Bapa, biar dapat dikelola dengan baik dan dapat dipikirkan dengan baik Tuhan. Alokasi dananya sehingga Tuhan Yesus ada kemampuan dapat mengembalikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terus berkati kas keuangan negara bangsa kami Tuhan, dengan penerimaan-penerimaan yang baik Tuhan. Bahkan pos-pos yang mungkin tidak terfikirkan, tapi Tuhan dapat melakukan dengan cara yang dahsyat. Engkau memberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar investasi, penanaman modal asing boleh maksimal di bangsa ini, penerimaan pajak Tuhan Yesus, dan juga hasil bumi yang terus diupayakan Tuhan, tambang-tambang yang ada Bapa, biar dapat dikelola dengan baik, diberi nilai tambah Tuhan, untuk dapat Tuhan diekspor dan boleh Tuhan mengisi kas keuangan negara, sehingga dapat membiayai pembangunan dan juga hutang-hutang yang harus dikembalikan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bangsa ini mampu mengerjakan segala sesuatu di dalam Engkau. Engkau memberkati tim ekonomi yang terus juga bahu-membahu untuk merancangkan hal yang baik untuk pembangunan ekonomi di bangsa ini, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya apa yang sudah pemerintah tabur kepada masyarakat, khususnya bantuan sosial itu tidak akan pernah lalu dengan sia-sia. Itu menjadi seperti benih yang akan mati dan bertumbuh dan menjadi sesuatu yang membawa manfaat untuk kas keuangan negara, masyarakat secara luas atas Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan bangsa negara kami, Merauke sampai Sabang, Miangas laut sampai Timur Kupang di dalam tangan kekuatan Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu nyata atas negeri ini, untuk tim medis, nakes Tuhan, dokter, perawat, semua mereka yang terus ada di front terdepan untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID-19, khususnya beri kekuatan bagi mereka, kemampuan bagi mereka untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, dan mereka juga terjaga, terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang juga terus ada di bagian medis Tuhan, yang meracik obat-obatan dan yang mengadakan obat-obatan itu dari berbagai bagian Tuhan, Engkau menolong biar semuanya boleh maksimal Tuhan. Peredaran obat di apotek biar juga semuanya boleh terpenuhi Tuhan, sehingga tidak ada kelangkaan, tidak ada orang yang mengambil keuntungan di situasi seperti ini Tuhan, yang marut dan serakah dalam nama Tuhan Yesus. Tapi semuanya boleh bahu-membahu, karena kami tahu dengan kesatuan, dengan hati yang mau bersama-sama kami akan keluar dari pandemi ini. Walaupun banyak prediksi dari negara-negara lain, Indonesia akan menjadi negara terakhir atau apapun yang buruk-buruk diucapkan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Karena kami yang lebih tahu keberadaan bangsa kami. Kami lahir di negeri ini, kami boleh ada di bangsa ini, kami mengasihi bangsa ini, kami terus bermohon kepada Tuhan untuk memberkati Tuhan di bulan kemerdekaan ini. Usia bangsa kami yang ke-76, kami percaya satu kurun waktu usia yang tidak mudah, tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya yang senantiasa Tuhan akan nyatakan atas bangsa ini. Dan kami percaya keselamatan yang luar biasa akan terjadi atas negeri ini Bapa. Biar cita-cita kemerdekaan yang luhur dari founding father benar-benar menjadi semangat untuk melanjutkan pembangunan atas negeri ini Tuhan, karena kami berada campur tangan Tuhan waktu pembentukan negara ini dengan Pancasila sebagai dasar negara, dengan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman tapi tetap satu, dan juga Tuhan NKRI ini boleh tetap solid dan kuat Tuhan, menghadapi tantangan zaman ke depan. Terima kasih, Engkau terus memberkati dan memberkati Tuhan keberadaan bangsa negara kami Indonesia. Kalau hari-hari ini Tuhan terus kami merindukan hal yang baik terjadi atas negeri ini Bapa, termasuk dalam dunia olahraga Tuhan Yesus.
mereka yang bertanding di Olimpiade Tuhan, kalau besok ada partai final daripada ganda putri Tuhan, ada anak Tuhan di sana, Gracia Poligi Tuhan, kami tahu Tuhan mengasihi dia, beri kekuatan dia, memohon doa supaya kuat dan mampu bertanding dengan baik dan boleh membawa hal yang membangun untuk negeri ini, medali emas Tuhan, sehingga ada hadiah untuk bangsa itu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena kami tahu olahraga dapat mempersatukan bangsa ini Tuhan, dari berbagai lapisan masyarakat, berbeda partai ataupun agama Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Agar juga memberkati Tuhan alam di bangsa ini, biar semuanya boleh baik keadaannya. Apapun pernyataan Joe Biden Tuhan, bahwa Jakarta akan tenggelam beberapa tahun ke depan, dengan berbagai prediksi yang ada, Bapa kami perkatakan bahwa kota kami akan tetap dalam keadaan baik adanya. Tidak ada Tuhan Yesus hal-hal yang buruk dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun dapat dilihat secara ilmu pengetahuan, biar ada tindakan antisipatif dari pemerintah yang ada untuk Tuhan menjaga kota kami, untuk berikan hikmat dan marifat dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan kekuatan Tuhan alamnya, biar tidak ada Tuhan Yesus hal-hal yang mengerikan terjadi, tapi semua dapat diantisipasi dengan baik. Kami berdoa tidak ada gempa bumi yang terlalu besar dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kebakaran hutan Tuhan, semua dapat diantisipasi dengan baik Tuhan. Cuaca ekstrim masuki Tuhan masa kemarau, biar semuanya dapat antisipasi dengan baik kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi. Terima kasih, kami proteksi keberadaan bangsa kami, alam bangsa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Termasuk keamanan bangsa ini semuanya terkendali, semua dapat dilihat dengan baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik atas negeri ini, Engkau akan melanjutkan segalanya sempurna menurut rencana dan rancangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah serahkan bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Oh Roh Kudus, haleluya Jesus. Mari kita nyanyikan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menentukan, menyucikan, bahkan mati
percaya dan kami beriman kepadamu. Engkau berkata Tuhan, anak Allah Yesus namanya, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyucikan, bahkan Dia mati menebus dosa kami, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Saat kami percaya kepadamu, banyak mukjizat akan terjadi, kesembuhan dan pertolongan Tuhan pasti akan terjadi. Sebab itu Tuhan, kami mau bawa Tuhan mereka yang sakit Tuhan. Bapak, kami bawa Bapak Roberto Pardede Tuhan. Bapak, Engkau jamah dia dengan ponakannya Andreas Butar-Butar dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, jamah mereka Tuhan. Roh-roh sakit COVID ini keluar dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu pergi, tapi usir keluar dan pergi dan tidak mengganggu tubuh dari Pak Roberto Pardede dan Andreas Butar-Butar dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka bisa sehat, kembali kuat, tidak lagi ada COVID di tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bawa Rodo Maraden Tambunan Tuhan. Oh, dia suami dari karyawan Kres Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus. Kalau dia lagi di ICU, Tuhan Engkau jamah Tuhan. Jamah Tuhan, berikan mukjizat. Dia bisa keluar dari ruang ICU. Dia bisa sehat. COVID ini keluar dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari tubuh Bapak Rodo ini dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuh Pak Rodo Maraden ini, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dia menjadi sehat, sembuh, dan dia bisa Tuhan menikmati Tuhan hidupnya dengan mengucap syukur kepadamu, karena Engkau sudah menanggung semua ini di kayu salib bagi dia juga Tuhan. Kami tetap membawa Dedek Tuhan, anak Cihemi Tuhan. Engkau jamah Dedek dalam nama Yesus. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan, jamah jantung Dedek dalam nama Yesus. Jamah Dedek Tuhan sehingga Dedek sehat, jantungnya sehat, bahkan durasi jantungnya stabil dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada COVID ini keluar dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, dan Dedek menjadi kuat Tuhan. Semua paru-parunya sehat dan juga jantungnya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan Tuhan iman kepada Cihemi Tuhan, sehingga Cihemi tidak menjadi takut dan khawatir dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sehingga Dedek bisa menikmati hidup dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bisa Tuhan bersyukur kepadamu karena Tuhan menyembuhkan Dedek dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lakukan bagianmu Tuhan, mukjizat kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah tanggung penyakit ini Tuhan di kayu salib Tuhan, sehingga Dedek yang percaya kepadamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa Cina Tuhan. Engkau tahu kalau tubuhnya lemah Tuhan, karena dia juga sudah usia Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus topang Cina Tuhan, topang dia, beri kesempatan dia untuk dia bisa sehat, hidup, dan dia bisa memuliakan Engkau, dan dia bisa percaya bahwa Yesus Kristus menyembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Cina dalam nama Tuhan Yesus, jamah Cina dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pembekuan darah dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru dan jantung baik semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sembuhkan Cina, sembuhkan dia Tuhan, berikan dia Tuhan kesempatan untuk hidup sehingga dia bisa memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan Tin dan suaminya Tuhan, yang di rumah sakit Palu Tuhan, adik dari Bu Nina Tuhan, dan Meli juga adik Bu Nina juga Tuhan yang di Palu Tuhan. Bapak, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tin dan suami dan Meli yang ada di Palu, semua adiknya Ibu Nina dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Bilur-bilur Yesus sudah menanggung penyakit ini di kayu salib bagi Tin dan suaminya dan Meli dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, dan Tuhan, semua COVID ini kami buang ke dasar jurang maut, keluar dari tubuh mereka dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga Esther ponakan Bunina Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menanggung sakit penyakit Esther ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Esther tidak lagi sakit Tuhan, karena Engkau menyembuhkan dia. Semua virus penyakit ini, COVID ini kami buang ke dasar jurang maut dalam nama Yesus. Dan biarlah Esther menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Harsono di Surabaya Tuhan. Oh Tuhan, keluarga dari temannya Cika, dalam nama Yesus Engkau jamah Tuhan, jamah Pak Harsono ini dalam nama Yesus. Engkau topang dia Tuhan. Biarlah virus-virus ini keluar dari tubuhnya, virus COVID ini keluar, kami buang ke dasar jurang maut dalam nama Yesus. Dan biar Bapak Harsono ini menjadi sehat, menjadi sembuh Tuhan, dan dia bisa memuliakan Engkau Tuhan. Engkau sudah menanggung penyakit ini di kayu salib bagi Bapak Harsono dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak di surga. Kami terus akan membawa juga Tuhan, Bapak Engkau Tuhan menjamah Bapak Theo Tuhan Yesus. Tuhan Engkau jamah Theo Tuhan, Engkau jamah dia, biarlah dia sehat, biarlah dia Tuhan Yesus pulih Tuhan. Setelah operasi ini dia bisa pulih dan dia bisa pulang ke rumah dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Theo dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga habis operasi dia bisa pulang dengan sehat ke rumahnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan mamanya Nia Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Kalau oksigennya 9391, biarlah itu normal dalam nama Yesus. Kau jamah jantungnya, tidak ada pembekakan di jantung dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah stabil, jadilah baik kembali dalam nama Tuhan Yesus, sehingga oksigennya kembali baik, tidak ada pembekakan di Tuhan di jantungnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa Tuhan Yesus juga pasangan Paul Tuhan Yesus, oh suami dari Ibu Silaban, dalam nama Yesus biarlah dia menjadi sehat, kuat Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit dapat mengganggu dia, dan dia menjadi sehat, dan dia tenang Tuhan, dan tidak marah-marah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini bahagia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dan Ibu Silaban menjadi kuat dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat di Gerah Betel Tuhan, oh Bapa, dan pendoa-pendoa, dan juga Tuhan mereka yang ikut dalam Facebook online ini, kalau ada yang sakit, ada yang lemah Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah, Engkau kuatkan, maupun mereka Tuhan yang di usia lanjut Tuhan, Bapa topang mereka, baik keluarga, oh Opung Mami, oh Tuhan Sitorus Tuhan, Ibu Erika adiknya Tuhan, Ibu Tuhan Manurung Tuhan Yesus, dan juga Tuhan, oh Tuhan, Opung Tampu Bolon Tuhan Yesus, oh Tuhan, dan banyak mereka Tuhan, Pak John Tuhan Yesus, Tuhan mereka yang Tuhan sudah usia 70-an Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, Pak Mangunson Tuhan, Ibu Rita Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Bahkan ada banyak yang tidak dapat kami sebutkan, Ibu Pardede Tuhan, Mama Ratu, dalam nama Tuhan Yesus. Cipeti Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Ibu Nina Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, oh Tuhan, Tuhan, dalam nama Tuhan, dan Magdan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mereka semua Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan, semuanya Tuhan menjadi kuat dan sehat. Tidak ada Tuhan Yesus yang menjadi lemah. Kami terus berdoa buat Mami Maria di Bali, dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan pelihara dia di sana dalam nama Tuhan Yesus. Bapak
Engkau juga Tuhan akan menopang Tuhan mereka yang berdoa di Facebook online ini yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi mereka setia mengikutinya Tuhan. Engkau topang semuanya Tuhan. Engkau tahu kalau mereka memerlukan pertolongan-Mu, Engkau akan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga mama dari Tuhan Yesus, Linda Tuhan, Engkau kuatkan dia, lindungi dia Tuhan, sehingga di masa ini dia tetap sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Juga Mam Oli Nesa Tuhan, Engkau juga kuatkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman kami semua di PPWBI Tuhan. Biarlah Engkau topang menjadi kuat semuanya Tuhan. Dari ketua kami Tuhan, Ibu Ika Tuhan Yesus, oh Tuhan Ibu Nuni Tuhan, dan semua Tuhan Yesus yang menjadi teman-teman di PPWBI Tuhan, Engkau topang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua menjadi sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh keluarga besar GBI dari Jakarta sampai ke desa-desa. Engkau juga topang Tuhan supaya semua menjadi sehat, tidak ada yang sakit-sakit dan tidak ada yang kena COVID lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, perlindungan-Mu ada atas kami semua, dan juga Tuhan Sami dan Carter terus sehat dan kuat Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami bisa tiap hari bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semua Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan mereka sedang ada pemulihan Tuhan, sehingga masa Tuhan Yesus swab PCR mereka bisa negatif Tuhan. Kalau ada yang belum negatif tetapi mereka sudah lewat masa kritis ini, Tuhan, mari Tuhan jamah supaya mereka terus sampai mereka mendapatkan swab PCR mereka negatif Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah tolong anak-anak kami. Engkau sudah tolong Jen dan Michael. Engkau sudah tolong Tuhan anaknya Foni, sudah swab negatif juga Tuhan. Engkau sudah tolong semua yang lain Tuhan, Nia dan yang lain-lain Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melakukan bagian ini juga buat Ratu Joyce Tuhan dan keluarganya Tuhan, buat Samuel dan semua Tuhan, anak-anak Mondermont sudah sehat dan sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan, dan mereka yang membutuhkan bala bantuan keuangan, bahkan Tuhan modal kerja, bahkan semua Tuhan tanggungan mereka, baik tanggungan listrik, baik tanggungan cicilan rumah atau cicilan mobil atau kendaraan mereka, motor Tuhan, atau Tuhan Yesus apa yang masih menjadi tanggungan mereka ke bank atau leasing Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau tolong Tuhan. Bahkan mereka yang bekerja Tuhan, Engkau topang sehingga mereka pun tetap mendapat gaji yang baik Tuhan. Bahkan perusahaan di mana mereka kerja itu Engkau topang Tuhan, karena ada anak-anak-Mu di sana, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, tidak ada yang tidak Engkau tahu. Kalau mereka ikut berdoa bersama, maka Engkau jawab doa mereka. Mereka membutuhkan perusahaan, oh Tuhan, pabrik mereka atau usaha yang mereka mau buka Tuhan, oh termasuk menarik Tuhan yang baru Tuhan, Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ini bisa berjalan lagi Tuhan, berjalan kembali dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong semua anak-anak-Mu Tuhan. Di masa ini ada banyak yang mengalami kesusahan, maka Tuhan akan mengangkat beban itu, karena Engkau berkata Tuhan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Juga Tuhan, di bukit doa Engkau topang sehingga tanah-tanahnya subur, dan semua Tuhan Yesus tempatnya Tuhan bisa terpelihara baik, dan biar ada orang yang bisa memakai tempat itu untuk retret, baik sekolah, baik gereja, baik kantor Tuhan, baik rapat organisasi Tuhan, gathering keluarga Tuhan. Bapa, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tempat itu bisa menjadi tempat orang-orang memuliakan Engkau Tuhan kembali. Orang-orang menyembah Engkau, orang-orang berdoa puasa, orang-orang mencari wajah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menolong mereka Tuhan, yang ada di puncak sana Tuhan, yang bekerja Tuhan, sehingga kami
kami terus bisa dapat membayar gajian mereka, dan terus dapat Tuhan membayar semua tagihan-tagihan listrik dan tagihan di bank dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau berkata Tuhan, kesusahan sehari cukup sehari. Engkau akan menolong kami Tuhan, meluputkan semua dari kesusahan-kesusahan ini. Semua anak-anakmu yang mengalami masa-masa ini, Engkau topang dan kuatkan, supaya kami terus berharap dan bersandar kepadamu. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat kepada anak-anakmu, mereka yang di pinggir jalan, mereka yang Tuhan Yesus berdagang kelontongan, berdagang gorengan, berdagang Tuhan Yesus, kios kecil-kecil Tuhan, Bapak, bahkan Tuhan orang-orang yang di pinggir jalan, yang di rel kereta, bahkan Tuhan yang di bawah kolong jembatan, yang tidak punya tempat, tetapi mereka Tuhan Yesus masih hidup, dan ada banyak juga mereka yang percaya kepadamu. Maka Tuhan, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan mencukupi keperluan mereka, Engkau akan melindungi juga mereka. Maka di masa ini biar keselamatan itu terjadi di seluruh Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka melihat dengan mata rohani mereka siapakah Tuhan yang benar itu Tuhan. Maka lakukan bagianmu, selamatkan bangsa ini, selamatkan juga seluruh dunia, Amerika Tuhan, Eropa Tuhan, Australia Tuhan Yesus, Asia Tuhan Yesus, Rusia, bahkan Tuhan New Zealand, bahkan Tuhan Yesus, tempat-tempat Tuhan di Arab, di Mesir, di tempat-tempat Tuhan Yesus, di Israel juga dalam nama Yesus. Biar Tuhan terjadi lawatan Tuhan, sampai Amerika Latin semua dipulihkan, dikembalikan, dan bahkan diselamatkan. Bangkitkan kelima jawatan ini Tuhan, bangkitkan para nabi Tuhan, bangkitkan para rasul, bangkitkan para guru, bangkitkan para gembala, bangkitkan para penginjil, bangkitkan pendoa-pendoa syafaat, pendoa-pendoa di menara, bangkitkan pemuji penyembahmu Tuhan, bangkitkan anak-anakmu yang memiliki kesaksian yang luar biasa tentang Engkau. Biar pengurapan Allah mengalir, dan terjadi lawatan Tuhan di seluruh dunia bagaikan sungai yang mengalir itu Tuhan. Biar pengurapan itu turun Tuhan, dan kami berdoa biar suami istri bahagia Tuhan Yesus, dipulihkan Tuhan, dan biar orang tua dan anak juga dipulihkan Tuhan Yesus. Biarlah kasih orang tua kembali kepada anak, kasih anak kembali kepada orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Biar rukun dan damai, kakak beradik, ipar dan ponakan dan seluruhnya bisa duduk bersama dengan rukun dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besar di mana saja berada bisa memiliki hati yang percaya kepadamu dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagianmu lakukan mujizat di rumah-rumah anak-anakmu Tuhan. Di gereja Tuhan tidak bisa kami berkumpul, tetapi di rumah kami bisa berkumpul. Maka Tuhan lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat, dan bebaskan anak-anak muda dari free sex Tuhan, dari roh-roh Tuhan Yesus, Tuhan, roh-roh narkoba, dari perjudian, dari pemabok Tuhan Yesus, minuman keras, bahkan dari kekerasan, dari kesombongan dunia ini Tuhan, dari hal-hal Tuhan radikalisme dalam nama Tuhan Yesus. Sama dalam nama Tuhan Yesus, berikan pertobatan, berikan pertobatan. Anak-anak muda diselamatkan Tuhan, selamatkan mereka berhenti melakukan yang jahat. Mereka sadar Tuhan, dan mereka berjumpa dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, porak-porandakanlah kelompok penjual narkoba ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, orang-orang yang berjudi dan bermain Tuhan Yesus, Tuhan judi dan juga Tuhan mabok-mabok dan berbuat geng-geng yang membuat kekerasan Tuhan Yesus, geng-geng motor, dan Tuhan perkumpulan orang-orang yang suka demo dan berantem ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada lagi, semua bertobat,
semua sadar Tuhan, semua melakukan Tuhan. Oh Tuhan, menjaga diri Tuhan, memakai masker, mencuci tangan, dan mereka menjaga diri, mereka menjaga jarak, sehingga mereka tidak membuat keonaran, tidak membuat pertambahan. Oh Tuhan, COVID ini dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, teroris, para ISIS, radikalisme, roh agamawi, dalam nama Yesus Tuhan, hancurkan kekuatan mereka, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan datangi mereka dan mereka berjumpa dengan Engkau Bapa Raja damai itu, sehingga hati mereka damai dan mereka bertobat Tuhan, sehingga tidak ada hal iri hati, marah, benci, persaingan, bahkan pengetahuan yang salah tentang Engkau Tuhan. Tuhan, tolong semuanya Tuhan, biar terjadi lawatan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, seluruh dunia bisa melihat Engkau Tuhan, dengan pernyataan-pernyataan mujizat, tanda heran, dan dengan bangkitnya para pendoa-pendoa menara-menara dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, selamatkan Jawa Barat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamatkan Puncak, selamatkan Tuhan Bogor, selamatkan Tuhan dari Banten Anyar Tuhan, dari Tuhan suku Baduy Tuhan, dan semua Banten Anyar sampai kepada Tuhan Yesus, Puncak Tuhan, Bandung, Tasikmalaya, sekeliling ini Tuhan, biarlah ada pertobatan, biar berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bahkan tempat-tempat Tuhan Yesus, di mana Tuhan, di Madura, Padang, dan tempat-tempat Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus, roh kekerasan Tuhan, Bapa tolong dalam nama Yesus, biarlah masa ini semua bisa Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Di waktu mereka berdoa, terjadi lawatan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, temukan orang-orang Tuhan yang suka membuat heboh Tuhan, yang suka membiayai demo-demo ini Tuhan, yang suka melakukan hal-hal Tuhan Yesus, roh-roh agamawi, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan. Datangi orang-orang itu Tuhan, datangi di waktu mereka berdoa, datangi di saat mereka tidur Tuhan, sehingga Engkau memberikan mimpi-mimpi tentang Engkau, dan mereka bertobat Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Tuhan, orang-orang Tuhan, yang Tuhan Yesus tidak berkenan itu, mereka dapat berjumpa dengan Engkau, dan mereka mengerti tentang kasih sesama, kasih Tuhan antara sesama manusia Tuhan, dalam nama Yesus. Dan mereka tidak membenci Tuhan orang-orang Chinese, dan mereka tidak membenci orang-orang Kristen, dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi gotong royong, terjadi kesatuan, terjadi kasih itu satu dengan lain. Lingkungan-lingkungan tetangga saling mengasihi dan memperhatikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau mau Tuhan Yesus melakukan Tuhan bagian keselamatan di bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini milik-Mu, bangsa ini kepunyaan-Mu. Biarlah seluruh Indonesia damai sejahtera, seluruh Indonesia ada ketenangan dan damai. Terpujilah Tuhan. Tuhan, sayangilah bangsa kami, kasihilah bangsa ini Tuhan, sehingga COVID berhenti Tuhan. Kasihi bangsa ini, tidak ada COVID lagi Tuhan, berhenti dalam nama Yesus. Tidak ada yang meninggal karena COVID lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kesembuhan itu terjadi serentak Tuhan. Rumah sakit kosong Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang isoman juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kesembuhan ini terjadi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa, dan Engkau bisa buat serentak Tuhan. COVID ini pergi dari bangsa kami, pergi dari seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Para tim medis Engkau lindungi dan jaga mereka, sehingga mereka tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak ada yang gugur Tuhan.
bahkan tentara dan polisi Tuhan, bahkan mereka yang menyetir ambulans Tuhan, bahkan semua yang membersihkan rumah sakit, semua juga dijaga lindungi oleh-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan. Lindungi hamba-hamba-Mu, tidak ada yang gugur. Lindungi anak-anak-Mu, tidak ada yang gugur lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau nyata hidup Tuhan, Engkau nyata dahsyat dan luar biasa. Maka bagian-Mu lakukan mujizat di anak-anak-Mu Tuhan. Biar banyak kesaksian yang indah tentang Engkau. Juga usaha mereka ditolong Tuhan, sehingga semua bisa melewati masa ini dan mereka bisa memuliakan Engkau. Oh Tuhan, mereka punya kesaksian yang indah Tuhan, seperti Engkau menolong janda Sarfat itu Tuhan di masa kesusahan, seperti Engkau menolong wanita Sunem itu Tuhan di masa kesusahan. Dan banyak hal Tuhan Engkau tolong Tuhan. Maka Tuhan Engkau lakukan bagian menolong orang-orang, anak-anak-Mu, baik mereka pengusaha maupun pegawai. Apa saja Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan sukses Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian besar-besaran itu terjadi. Terima kasih. Dan gereja-gereja bertumbuh, walaupun ibadahnya masih di rumah dan online, tetapi ada pertumbuhan iman yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, Kau jawab doa kami ini, Kau jawab. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan doa, mari angkat tangan-Mu pada Tuhan. Haleluya Jesus. Yesus, Yesus, dengan doaku, mari Anda yang khawatir di masa-masa ini datang pada Tuhan. Anda yang berbeban berat cerita pada Tuhan. Kita hanya bisa cerita pada Tuhan kesusahan-kesusahan ini. Mari cerita pada Tuhan. Kami memberi waktu Anda untuk berdoa. Haleluya. Yesus, Yesus, dengan doaku, janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku, mari berseru pada Tuhan. Yesus, Yesus, dengan doaku, janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku, Yesus. Tuhan, dengan doa anak-anak-Mu Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Dengan doaku, janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku, janganlah Tuhan lalui kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku, jangan Tuhan lalui kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku. Tuhan, Engkau mengurapi kami akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Engkau juga akan menolong sehingga selesai ibadah ini kami semua mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pengajaran daripada BPH GBI, Departemen Pengajaran, yang di-share kepada setiap pejabat untuk dapat disampaikan kepada jemaat-jemaat yang kekasih. Tentunya di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, yang kita percaya Tuhan begitu baik atas bangsa kita, negeri kita Indonesia yang tercinta. Walaupun di masa-masa pandemik seperti ini, tapi kita tetap memiliki pengharapan yang pasti bahwa Tuhan akan menolong bangsa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada yang ada di live streaming malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini di dalam kitab Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 16. Judul daripada pengajaran malam hari ini adalah generasi berprestasi. Generasi berprestasi. Saya waktu membaca judul, saya berasumsi pertama-tama adalah bahwa kebenaran ini untuk orang muda, karena orang muda yang berprestasi. Apalagi kalau saya lihat di PowerPoint-nya itu gambarnya adalah atlet Indonesia yang bertanding di Olimpiade, atlet angkat berat. Anda semua yang senang olahraga tentu tahu bahwa medali perunggu pertama itu didapat oleh atlet putri pengangkat besi, ya, Cantika, siapa itu namanya, ya. Itu gambarnya. Tapi waktu saya kemudian membaca dan mengerti bahwa hal yang ingin disampaikan melalui kebenaran generasi berprestasi adalah kita semua, mau orang muda, orang tua, intinya kita bisa memberi dampak kepada orang lain. Kita bisa memberi influence atau pengaruh yang positif kepada orang di sekeliling kita, utamanya. Puji Tuhan kalau kita bisa mempengaruhi dalam skala yang lebih besar. Karena hari-hari ini dengan kemajuan teknologi, kita bisa memberi pengaruh ke hal yang lebih luas lagi melalui media sosial. Bahkan seluruh dunia, tidak ada batasan, tidak ada sesuatu yang menjadi rintangan untuk kita bisa memberi pengaruh yang positif, tentunya dengan konten-konten kita di dalam media sosial. Kalau kita ada di sana, seperti pelayanan di tempat ini yang senantiasa disiarkan secara online, Facebook seluruh dunia bisa mengikutinya lewat aplikasi Zoom, lewat YouTube dan lain sebagainya. Dan biar setiap kita di hari-hari seperti ini bisa memacu diri kita untuk boleh menjadi orang-orang yang berprestasi dalam pemahaman, bisa memberi dampak yang positif kepada orang lain. Seperti dalam kisah Timotius ini, Timotius adalah orang yang berprestasi, artinya dia memberi dampak yang positif, yang baik bagi orang lain. Dan Timotius, Anda semua tahu, dia adalah menti daripada mentor Paulus. Paulus yang mementor Timotius sehingga Timotius menjadi pribadi yang berprestasi, masuk dalam generasi yang berprestasi dan bisa memberi pengaruh atau sesuatu yang positif, yang baik kepada sesamanya, kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada jemaat yang dia layani pada masa itu, saudaraku yang kekasih. Dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pembacaan di 1 Timotius 4 ayat 1-16, Anda bisa baca sendiri. Kita akan melihat beberapa ayat yang menjadi pengajaran inti daripada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ciri-ciri generasi berprestasi, ada 3 hal yang diangkat daripada pembacaan di 1 Timotius 4 ayat 1-16. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pertama, ciri generasi berprestasi adalah terdidik dalam ajaran sehat. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 dituliskan di sana, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ini pernyataan Paulus kepada Timotius bahwa Timotius ini adalah anak didik, dia terdidik dalam ajaran sehat. Saya baca kembali ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Hal-hal itu adalah pengajaran. Kalau ada baca di ayat-ayat sebelumnya itu tentang firman Allah, tentang doa, tentang ucapan syukur dan lain sebagainya. Dituliskan di sana hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Pengetahuan yang benar ini akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar tentunya. Jadi betapa penting kita memiliki pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan yang benar adalah sesuatu yang lahir dari kitab suci, dari kebenaran firman Tuhan yang ada pada kita hari-hari ini. Tertulis 66 kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Di sanalah ada pengetahuan yang benar tentang kehidupan itu sendiri. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudaraku yang kekasih, di masa-masa penghujung, di penghujung zaman hari-hari ini, banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang dibukakan dan menjelaskan kepada setiap kita tentang kebenaran atau pengetahuan yang sebenarnya. Jadi betapa penting kalau kita tahu firman Tuhan. Inilah yang menjadi dasar dari pengetahuan yang benar. Untuk kita dituliskan di sini membaca firman Tuhan dengan teratur dan memiliki waktu yang khusus untuk itu. Jadi dikatakan kita harus membaca firman dengan teratur dan memiliki waktu khusus untuk itu. Di dalam surat Paulus juga kepada Timotius, Paulus menulis secara khusus tentang hal ini, tentang membaca firman dengan teratur dan memiliki waktu yang khusus. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 lembar dari pembacaan kita tadi, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dituliskan di sana. Kalau Anda membaca perikopnya, dituliskan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi Paulus menekankan pembacaan kitab suci itu perlu sekali. Ayat 16, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas sekali Paulus menyatakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Yaitu firman Tuhan, Alkitab yang tertulis yang ada pada kita hari-hari ini, dikatakan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, membawa Anda dan saya dalam kebenaran, supaya kita terdidik dalam ajaran sehat, tidak mudah diombak-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang hari-hari ini begitu marak mengajarkan kebenaran-kebenaran yang palsu, kebenaran-kebenaran yang seolah-olah itu sesuai dengan firman Tuhan, tetapi abu-abu, tetapi ada hal yang prinsip yang dilanggar di sana. Ada banyak hal-hal yang dikurangi dari kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang Anda tahu ya, ada iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan kadang-kadang kita juga harus lebih bijaksana menyikapi firman Tuhan. Dalam beberapa terjemahan, khususnya terjemahan dari negara-negara liberal, itu banyak yang sudah diubah, banyak yang sudah dilemahkan kebenaran yang tertulis.
Ada banyak contohnya saudaraku yang kekasih. Untuk orang melegalkan pandangan dunia hari-hari tentang LGBT, ada banyak hal-hal yang dilemahkan, yang seharusnya itu strict dilarang, tapi kemudian dijadikan abu-abu, saudaraku yang kekasih. Makanya kita harus benar-benar berakar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita harus memiliki discerning of spirit, roh yang membedakan ini pengajar yang benar, ini hamba Tuhan yang mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tulus ikhlas, atau ada embel-embel, ada udang di balik batu untuk menggolkan satu pemikiran atau satu faham yang bertentangan dengan ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita membawa diri kita untuk terdidik dalam ajaran sehat. Kalau kita memiliki hati yang tulus membaca firman Tuhan, saya sangat percaya Roh Kudus akan menuntun kita, membawa kita menemukan mentor-mentor, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dapat mendidik kita, membawa kita dalam ajaran yang sehat. Sebenarnya firman Tuhan tadi pagi, kalau ada ikut Pak Beni, menyatakan bahwa kita harus mengucap syukur kalau ada orang-orang yang berani menegur kita, orang-orang yang berani berkata kebenaran untuk kehidupan kita, walaupun itu mungkin menyakitkan. Tetapi itulah yang harus kita ucapkan syukur, kalau masih ada ajaran yang sehat yang disampaikan kepada Anda dan saya. Poin yang kedua, kita kembali dalam 1 Timotius pasal yang keempat, dituliskan di ayat yang ke-7 dan 8. Di sana dikatakan, tetapi jauhi tahyur dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Poin yang kedua, untuk kita menjadi generasi berprestasi, disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah. Dalam konteks ini, kalau ibadah kan itu sangat luas cakupannya. Kita dapat menginterpretasikan ibadah itu yang benar-benar luas, saudara. Tetapi dalam konteks ini mungkin lebih disederhanakan. Ibadah itu adalah pertemuan ibadah. Anda bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan untuk dilakukan, saudaraku. Kebiasaan untuk beribadah harus dilatih terus-menerus. Harus dilatih terus-menerus. Paulus menyampaikan di sini, menyamakan dengan memakai pendekatan tentang latihan badania. Olahraga itu penting, tetapi terbatas sampai usia tertentu. Tetapi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Makanya perlu dilatih, perlu kita membawa diri kita untuk disiplin beribadah. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, tetapi dikatakan semakin giat mengerjakannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kalau mungkin hari-hari ini ibadah mungkin lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok yang kecil, saya kira itu juga adalah hal yang baik sebenarnya, supaya kita bisa lebih lagi care dan peduli satu dengan yang lain, saudaraku. Sebab kalau sudah terlalu besar, kadang-kadang tidak kenal satu dengan yang lain. Tetapi ada hal yang positif yang Tuhan izinkan terjadi dengan pandemi ini, sehingga kita kembali lagi, artinya bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dalam beribadah, apalagi secara online, di mana tidak ada yang melihat secara langsung, tidak ada pendeta atau pemimpin ibadah yang langsung melihat. Bahkan kadang kita ditegur kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi kalau secara online Anda mau ikut ibadah dengan santai, silakan. Artinya yang penting hati. Tapi jangan juga kita menganggap remeh dan menganggap enteng pertemuan ibadah secara online. Toh tidak dilihat, biar saya asal-asalan saja, saya tidur-tiduran dan lain sebagainya. Tapi kita harus memang benar-benar mengkondisikan hati kita
untuk benar-benar kalau beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan jiwa yang terus diarahkan kepada Tuhan, tentu dengan body language, dengan tubuh yang benar-benar kita bawa untuk beribadah. Dalam kitab Roma dikatakan, ada semua sudah tahu, Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kemarin saya ikut rapat anak sekolah, guru-guru mengatakan orang tua harus membawa anak-anaknya belajar secara online, PJJ, harus mandi, harus berpakaian seragam, walaupun mungkin hanya atasannya karena hanya atasan yang tersorot, tetapi itu diajarkan disiplin untuk bersekolah. Kalau bersekolah seperti itu, apalagi kalau kita dalam beribadah, saudaraku yang terkasih, karena kita beribadah kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan pencipta yang dahsyat dan hebat. Memang Tuhan lebih melihat hati daripada tubuh kita, tapi alangkah baiknya kalau dari hati, kemudian jiwa kita, pikiran, perasaan kita tujukan kepada Tuhan, dan juga secara fisik tubuh kita bawa kepada Tuhan di dalam ibadah. Disiplin beribadah, latihlah dirimu beribadah. Ciri generasi berprestasi terdiri dalam ajaran sehat, disiplin dalam beribadah. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, di ayat yang ke-12, Paulus menuliskan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Poin yang ketiga, ciri generasi berprestasi, jadilah teladan, menjadi teladan. Dituliskan, mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Tentu dimulai dari mengetahui, belajar, memahami, kemudian step berikutnya lebih penting atau tidak kalah penting adalah melakukan. Pada akhirnya orang mungkin tidak terlalu peduli dengan seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi orang lebih tertarik dengan seberapa banyak yang dapat kita lakukan dari kebenaran-kebenaran yang kita ketahui. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, sambungan daripada segala tulisan yang dihilangkan Allah yang sudah kita baca tadi. Kemudian dilanjutkan ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia, Anda dan saya, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi goalnya, hasil akhirnya, outputnya daripada kita membaca firman Tuhan, disiplin, memahami pengajaran yang sehat, pada akhirnya adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena perbuatan baik inilah yang akan membawa orang bisa mengenal Tuhan dengan lebih mantap lagi, saudaraku. Kalau kita melihat orang berbuat baik, kita suka ternyuh hati kita. Karena perbuatan baik itu, apalagi kalau kita berbuat baik karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita ternyuh, semua orang akan, wow, dia baik ya. Kalau hari-hari ini Anda mungkin mendengar di media sosial, di televisi, ada keluarga yang menyumbang 2 triliun untuk penanganan COVID-19. 2 triliun bukan sedikit. Semua orang boleh mengomentari. Semua orang ternyuh, kok ada ya di hari-hari seperti ini keluarga yang berani untuk memberi bantuan 2 triliun. Kalau 2 miliar mungkin banyak, 200 miliar itu dikatakan banyak, orang di podcast mengatakan. Tapi 2 triliun mungkin lebih besar daripada orang-orang bahkan yang konglomerat-konglomerat di luar sana sekali memberikan. Orang ternyuh melihat orang kok bermurah hati seperti itu. Apalagi kalau Anda dan saya sebagai pengikut Kristus yang memahami kebenaran dengan luar biasa, dan kemudian outputnya, hasil akhirnya perbuatan baik.
Paulus menyatakan menjadi teladan. Jadilah generasi berprestasi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap kita pertama terdidik dalam ajaran yang sehat, disiplin dalam beribadah, kemudian menjadi teladan atau contoh yang baik, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus lebih lagi. Kita boleh memberi pengaruh yang positif, pengaruh yang baik bagi komunitas di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, karena ini minggu pertama, ya kami akan perjamuan asa yang kudus. Kalau ada mungkin Anda yang tadi tidak ikut, ya kalau yang sudah ikut mau ikut lagi boleh, tapi kalau tidak nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum ikut tadi pagi untuk perjamuan kudus, Anda bisa ikut bersama. Malam ini kita tetap adakan perjamuan asa yang kudus. Mari Anda siapkan, ya kalau tidak ada, ya Anda bisa ambil roti sepotong atau biskuit mari atau biskuit apa itu ya sepotong, atau nasi dibulat-bulatin, iya kalau tidak ada. Dan kalau Anda air tidak ada, tapi ya maksudnya kalau tidak ada anggur, Anda bisa pakai sirup atau Anda pakai teh, ya atau kalau tidak ada juga semuanya ya air putih, ya. Tapi kita akan berdoa bersama. Haleluya Jesus. Haleluya. Mari kita siap. Ya, yang belum Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Mari kita akan masuk dalam ibadah perjamuan asa yang kudus. Saya percaya semua kita sudah siap. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah siap, mungkin ada yang masih siap-siap. Ya. Haleluya Jesus. Haleluya. Oh ralabasya ralabasya Haleluya Yesus Tuhan orang. Oh Roh Kudus, haleluya Jesus. Ya ralabasya ralabasya. Haleluya Jesus. Ya Jesus. Haleluya Jesus, Jesus. Oh Roh Kudus, haleluya Jesus. Terus berdoa saudara. Haleluya Jesus. Oh Roh Kudus, ya ralabasiki ya ralabasiki. Oh ralabasiki ya ralabasiki. Haleluya Jesus. Ya ralabasiki ya ralabasiki. Haleluya Jesus. Jesus ya ralabasiki ya ralabasiki. Haleluya Jesus ya ralabasiki ya ralabasiki. Makasih Tuhan, kami yang datang kepadamu Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita kalau Anda sudah siap. Saya membacakan bagi Anda apa yang saya dapat ayatnya, sehingga Anda yang tidak memiliki ayat, saya membagikan ayat saya. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang yang bodoh ke kiri. Ya, jadi artinya, jadi yang berhikmat itu mencari Tuhan, yang bodoh tidak mencari Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, karena ayatnya ini tidak menjelaskan ke kanan, ya, yang ke kiri. Jadi kalau orang belok kiri, bahaya juga nih ya, orang bodoh. Tetapi saya percaya maksudnya adalah seperti yang di Matius 25, yang di kanan adalah orang benar. Ya, Matius 25 dikatakan seperti itu. Ya, domba-domba ditaruh di kanan adalah orang benar yang sudah memiliki karakter ilahi, di mana mereka tidak berasa waktu berbuat baik, tidak berasa keren, tidak berasa wah aku orang yang berbuat baik, tidak. Tetapi rasa normal saja dengan berbuat baik, menolong orang, membantu orang, itu normal. Tetapi orang-orang yang sebelah kiri itu orang-orang yang mereka mencari-cari alasan. Artinya kapan saya lihat orang itu susah, kapan saya lihat Tuhan Yesus memerlukan pakaian, kapan saya lihat Tuhan Yesus membutuhkan makanan. Jadi dia mencari, membela diri, seperti jadi orang yang dia tidak sadar dirinya bahwa dia tidak peka akan keperluan orang lain. Dia cuma pentingkan dirinya sendiri. Itu orang bodoh yang sebelah kiri. Tetapi orang yang sebelah kanan adalah orang benar yang selalu menaruh perhatian juga kepada orang susah, orang yang sakit, orang yang memerlukan pertolongan dan tumpangan. Anda bisa baca itu di dalam Matius 25 dari ayat 41 sampai 46. Anda bisa baca juga dari ayat di atas 35 mungkin, dan Anda akan tahu ceritanya. Yang kiri itu siapa, yang kanan itu siapa. Dan di sini tidak dijelaskan, tapi karena saya mengerti firman, maka saya menerangkan Anda. Jadilah bagian yang sebelah kanan, orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat di sini, hai orang berhikmat. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi orang berhikmat dan orang bodoh susah ketemu, saudara. Susah ketemu. Jadi tidak bisa bersatu, lalu bertengkar, selalu gak bisa karena gak searah, saudara ya. Jadi mari kita berdoa supaya semua menjadi orang-orang berhikmat, sehingga semua adalah bagian kanan yang Tuhan bilang, kau orang benar, mari bersama-sama dengan Tuhan untuk makan dan disediakan semua yang baik dari Tuhan. Dan orang-orang, karena kata Tuhan bilang, karena waktu aku susah engkau menolong saya, waktu aku memerlukan tumpangan engkau memberi tumpangan, waktu aku sakit engkau mendoakan, dan waktu aku memerlukan engkau memberkati baju apa semua dan makanan itu. Dan itu ada tertulis, saudara ya. Dan mereka yang bijak di sini kan sudah tahu bijak itu yang sebelah kanan, dan sebelah kanan bijak itu ternyata orang benar yang Tuhan bilang, karena kamu hai orang benar. Jadi kita mengerti ayat firman itu bahwa orang benar itu orang yang berhikmat, sehingga dia tidak mengambil keputusan yang salah. Yang lalu kita belajar tentang jawaban lidah berasal dari Tuhan, dan diakhiri dengan keputusan orang benar itu dari Tuhan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang di sebelah kanan itu, yang Tuhan bilang mari masuk dalam perjamuan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan sebelum dunia dijadikan. Betapa indahnya orang-orang yang selalu mau menolong
orang. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan. Maka kita mengangkat roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan, ini bukan makanan biasa, tetapi ini adalah tubuhmu Tuhan. Kami percaya tubuhmu saat kami makan, maka ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadikan kami orang yang berhikmat, yang di sebelah kananmu Tuhan, bukan yang di sebelah kiri orang bodoh itu, tapi orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, orang benarmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa tubuhmu akan membuat kami memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, dan kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan daripadamu Tuhan. Dan Engkau menyembuhkan karena Engkau sudah menanggung semua penyakit juga. Oh, oleh bilur-bilur Yesus Tuhan sudah menanggung, di tubuhnya sudah Dia tanggung penyakit kita dan masalah kesusahan kita juga. Terima kasih Tuhan, dengan kasih sayang dan hormat kami kepadamu, dengan syukur yang tidak terbatas itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan kekuatan, akan hikmat, akan wahyu-Mu, akan Tuhan kemampuan untuk melewati masa susah ini, karena Engkau sudah tanggung di kayu salib dan tubuhmu sudah menanggung. Dan tubuh yang terpecah ini, oh Tuhan, diberikan kepada kami sehingga kami kuat menanggung semua persoalan, karena Engkau sudah memberikan kami tubuhmu, dan kami juga menjadi satu, karena kami yang terpecah belah ini menjadi satu di dalam tubuh Kristus ini. Terima kasih Bapa di surga. Dengan iman percaya kepadamu Tuhan, kami mau sambut tubuhmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang stres dan yang mengalami masa-masa susah ini Tuhan, mari Engkau kuatkan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, yang terpecah belah menjadi satu Tuhan, dan Tuhan keluarga-keluarga yang hancur disatukan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, ini bukan minuman biasa lagi Tuhan, tetapi ini adalah kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan dan Engkau mau kami melakukan perjamuan asa yang kudus untuk mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu, dan darah-Mu yang tercurah bagi kami, dan tubuh-Mu yang remuk dan hancur itu Tuhan, untuk supaya kami menjadi satu dan kami diperkuat oleh-Mu, dan kami tidak perlu lagi khawatir dengan masa-masa pandemi ini, karena Engkau pun sudah menanggung itu bagi kami dengan tubuh-Mu yang hancur itu Tuhan. Terima kasih, dan darah-Mu Tuhan tercurah supaya kami dikuduskan, kami disucikan, kami diampuni, kami dibersihkan, kami diberi kekuatan, dan nyawa kami Tuhan adalah kekuatan dari kuasa darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, meteraikan kami Tuhan menjadi anak kesayangan-Mu dengan kuasa darah-Mu, dan darah-Mu adalah jalan masuk bagi kami untuk mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan pada waktunya, dan Tuhan akan memberkati kami Tuhan, dan melupakan semua dosa kesalahan kami karena Engkau bersihkan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan membungkus kami dengan darah-Mu sehingga roh jahat, dukun, sihir, santet, mantra, tenun, kerugian, dan orang jahat dan orang-orang kasar tidak bisa menyentuh pada kami, bahkan virus dan bakteri penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus.
dengan kasih sayang dan hormat kami kepadamu. Syukur yang tidak terbatas itu Tuhan. Kami percaya dengan iman bahwa kami Tuhan menerima kuasa darah-Mu, pemberian kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Maka kami mendapatkan hidup yang kekal, kami diampuni, kami disucikan, kami dijadikan orang benar, dan kami memperoleh kerajaan surga itu, dan kami menerima berkat itu Tuhan, dan dijadikan anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya Jesus. Mari Anda bisa berdoa. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari hiaramata karala masyaka. Mari Anda bisa berdoa. Hiaramata karala masyaka karala masyikir. Saat kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus, kami dijadikan orang benar bukan karena kami baik, bukan karena kami tidak ada salahnya, bukan karena kami tidak melakukan dosa, tapi karena Yesus menanggung bagi kami. Yesus yang sudah mati bagi kami, yang menyerahkan hidupnya untuk kami, maka kami dibenarkan karena kasih karunia, anugerah-Mu Tuhan. Mari saudara, sebagai orang benar Anda bisa berdoa meminta kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Oh firman Tuhan mengajar kami, mintalah maka Tuhan akan berikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari datang kepada Tuhan, ceritakan. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Haleluya Jesus. Kiara mata karala masih kiara lama masyaka. Kiara lama masih kiara lama masyaka lama. Kiara lama masyaka lama karala masyaka lama. Haleluya Jesus. Kiara lama karala masih kiara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikiara lama karala masyaka lama. Kiara lama masyaka lama sikiara. Kiara lama sikiara lama sikiara lama. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kiara lama sikiara lama. Oh, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau jawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Dengarlah dari surga Tuhan. Dengar dari surga Tuhan. Engkau jawab Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you Thank you for this love, Lord.
Engkau sudah mendengar doa anak-anakmu dan menjawab dari surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau mereka akan kembali pulang ke rumah Tuhan, Carter dan Sami tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba, jaga dengan pasukan malaikat Tuhan, dengan pedang yang menyala-nyala menjaga Tuhan mereka keluar masuk mereka, dan juga teman-teman dan yang semua jemaat yang ada di Facebook online. Tuhan, Engkau tutup bungkus semua keluarga besar mereka dengan kuasa darah-Mu, dan jaga dengan pasukan malaikat Tuhan keluar masuk mereka. Malaikat Tuhan menjaga dengan pedang yang menyala-nyala, dan Tuhan rumah mereka Tuhan Engkau Tuhan tandai dengan kuasa darah-Mu di setiap cenang pintu dan jendela Tuhan, sehingga roh maut, virus penyakit, roh perpecahan, roh pertengkaran, roh kekerasan, bahkan roh-roh yang merugikan itu Tuhan, yang tidak membawa damai sejahtera, tidak bisa masuk di dalam rumah-rumah mereka, bahkan keluarga mereka, bahkan anak-anak mereka yang tinggal mungkin berjauhan dengan mereka di kota lain atau di negara lain. Semua Tuhan, Engkau Tuhan juga menyertai dan membungkus dengan kuasa darah-Mu, dan sehingga semua mereka dengan teman-teman baik mereka juga akan dilindungi, karena orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, Engkau juga akan melihat dengan doa-doa mereka juga buat orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka dan teman-teman mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau Tuhan menyatakan kemuliaan yang dahsyat dengan pertolongan mujizat tanda heran turun ke atas anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Mari sekali lagi kita mengangkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan
menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau berkati Tuhan, yang berbuah-buah lebat Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau percepatan menjawab doa anak-anak-Mu dan percepatan berhentinya COVID di seluruh dunia, di kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.